Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-14. Bab bejana-bejana. Hadis yang ke-14, bahwa larangan kita minum dan makan dengan emas maupun perak, meskipun kita kayanya seperti apapun. Tidak boleh minum dengan gelas emas atau perak, atau piring emas atau perak. Mana dalilnya? Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tasyabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati. Karena keduanya untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Oke lah, makan di dunia dengan gelas emas, piring emas, karena uangnya banyak. Silakan, itu orang-orang kafir. Ya, di mana? Di dunia. Dan untuk kalian di akhirat. Untuk kalian di akhirat, orang-orang yang beriman. Hadis muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya, yang merupakan ancaman ketika minum dengan gelas yang terbuat dari emas, dikatakan di sini, atau dari perak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Artinya sesungguhnya orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia hanyalah menggelakkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Jadi dia menggelakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya larangan tentang minum dengan gelas perak maupun emas. Berikutnya, tentang sucinya yang sudah disamak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubihal ihabu faqad tahura. Idza dubihal ihabu faqad tahura. Apabila kulit telah disamak, maka dia telah suci. Telah suci. Jadi misal ada bangkai, yang bangkai secara ini kan najis kan? Tapi ketika disamak, dipek, dikeringkan sampai kering betulan, jadi belulang, maka hukumnya jadi suci. Idza dubihul ihabu faqad tahura. Dalam riwayat Imam 4, redaksinya berbunyi, ayyuma ihabin dubiha, kulit apapun yang disamak. Kulit apapun yang disamak. Ya. Kemudian dari Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dibahu juludil maitati tuhuruha. Menyamak kulit bangkai berarti mensucikannya. Jadi dengan disamak berarti menjadi suci statusnya. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikutnya dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajrunaha faqala
"Lau akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qaradu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai seekor kambing yang sedang diseret oleh orang-orang. Maka beliau bersabda, "Alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya." Itu bangkai, ya, tadi bangkai kambing atau kambing mati digeret. Kemudian sudah mengatakan alangkah baiknya kamu mengambil bangkainya, ya, mengambil kulitnya, maaf. Mereka menjawab, "Iya, sudah menjadi bangkai." Beliau menjawab, "Iya, bisa disucikan dengan air atau qarad." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Ya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Syekh Kamil Albani berkata sanadnya dhaif, tetapi hadis ini memiliki syahid, penguat yang kuat dari hadis Ibnu Abbas yang senada dengannya, dan di dalamnya disebutkan, "Awalaysa fil ma'i wal qaradi ma yutahhiruha?" Bukankah dalam air dan al-qarad, daun faselia, nilotika sejenis akasia berduri, ya, ini dijelaskan dalam EDT, terdapat sesuatu yang dapat mensucikannya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, dia juga as-sahihah. Kemudian yang ke-19 dari Abu Tha'labah Al-Hushani, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fasiluha wa kulu fiha." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah ahli kitab. Bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka?" Beliau menjawab, "Janganlah kalian makan dengan menggunakannya, artinya bejana mereka, kecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lain, maka cucilah bejana-bejana tersebut terlebih dahulu, lalu gunakanlah untuk makan." Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-20 dari Imran bin Husain, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu dari bejana tempat air wanita musyrik. Muttafaqun alaih, dalam hadis panjang, ya, hadis yang panjang. Kemudian yang terakhir, yang ke-21 dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Anna qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin." Bahwa piring Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menyambungnya dengan tambalan dari perak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini. Ini tambalan saja, tambalan perak. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Ini pembahasan tentang masalah bejana-bejana.